Baik, materi selanjutnya adalah diferensiasi implisit dan parametrik. Nah, sebelumnya sudah dibahas tentang diferensiasi implisit. Namun, parametrik itu yang seperti apa sih? Nah, diferensiasi parametrik ini adalah misalkan nih, terdapat dua jenis persamaan, ya. Persamaan yang pertama itu adalah X sama dengan 2T tambah 1, Y sama dengan T kuadrat ditambah T. Kalau kita lihat di sini terdapat tiga persamaan nih. Tiga variabel atau tiga peubah. Ada variabel X, variabel Y, dan ada variabel T. Di mana variabel T ini ada pada masing-masing kedua persamaan yang bersangkutan. Tidak lain, T ini kita sebut sebagai parameter. Sehingga tidak lain ini kedua jenis persamaan ini disebut sebagai fungsi parametrik, ya. Disebut sebagai fungsi parametrik. Nah, kalau sudah seperti itu, rumus apakah yang dapat kita gunakan? Inilah rumus fungsi dari parametrik itu. Jadi kalau misalkan yang ini nih kita mau diferensialkan Y terhadap X, maka otomatis jawabannya adalah mengikut terhadap aturan rantai. Yang mana itu aturan rantai? Silakan membuka kembali pada materi sebelumnya, ya. Aturan rantai seperti apa? Nah, kalau ditanyakan dy per dx berarti dy per dt dikali dt per dx, atau bisa saja kita ubah dy per dt nya tetap, tetapi kalau dx per dt nya mau di atas, ya, berarti ini kita ganti operasinya menjadi bagi, dari kali menjadi bagi, ya. Jadi seperti itu rumusnya untuk diferensiasi implisit dan parametrik. Contoh soalnya seperti apa? Bisa kita lihat, misalkan nih, ya, ada dua persamaan yang masing-masing ada variabel t-nya. X sama dengan 2t tambah 1, Y sama dengan t kuadrat tambah t. Berapakah dy per dx-nya? Nah, dalam hal ini kita tulis kembali apa rumus dari dy per dx. Ingat ya, dy per dx dari rumus aturan rantai adalah dy per dt dikali dt per dx, ya. Kalau dt per dx nya mau saya balik, jadi dy per dt nya tetap. Nah, ini kalau saya balik urutannya pembilang jadi penyebut, maka dapatnya dx per dt ini operasinya adalah dibagi, bukan dikali, ya, seperti itu. Nah, sekarang lanjut. Berarti kalau sudah kayak seperti ini, kita harus cari tahu dulu berapakah nilai ininya dan berapakah nilai ininya, berapakah nilai dy per dt. Pertama kita cari tahu dulu x dulu, karena di sini x duluan, maka dx per dt itu sama dengan berapa? Dx per dt adalah 2t tambah 1 dx per dt. Ingat ya, notasinya kita tulis seperti itu. Nah, hasilnya adalah, karena dia didiferensiasikan terhadap t, ingat ya, karena dia didiferensiasikan terhadap t dan memang pada persamaan tersebut terdapat variabel t, maka dia tanpa harus dituliskan di belakangnya embel-embel dx per dt, langsung saja didiferensialkan menggunakan aturan pangkat biasa. Jawabannya adalah 2. Oke. Kemudian lanjut, apalagi yang harus dicari setelah dapat dx per dt nya? Dicarilah kembali dy per dt yang mau didiferensialkan y terhadap t, yaitu t kuadrat tambah t. Kita diferensialkan dy terhadap dt. Jawabannya adalah, gunakan aturan pangkat biasa, 2t tambah
1. Apakah harus tulis di belakangnya embel-embel DY per DT lagi? Tidak, karena di dalam persamaannya sudah ada variabel T. Nah, didapatlah variabel nilai dari dx per dt, didapatlah juga dy per dt, maka bisalah ini jawabannya di sini, ini jawabannya yang ini, sama kan ya? Nah, dari situ langsunglah kita substitusi keduanya menggunakan rumus yang telah kita tulis tadi, yang ini ya, tidak lain kalau dari yang ini. dy per dt nya berapa? Dy per dt nya adalah 2t tambah 1. Oke, sementara dx per dt nya berapa? 2. Berarti cukup dy per dt dibagi dx per dt, 2t tambah 1 per 2, dapatnya adalah t tambah 1 per 2. Jadi seperti itu ya. Masih banyak contoh soal lagi yang lainnya. Ini pun pengerjaannya sama. Kalau ini contoh-contoh soal ini karena persamaan yang digunakan ada seperti ini, berarti kita harus gunakan aturan hasil bagi ya. Ada X, ada Y. Ini tidak lain adalah dx per dt. Ini tidak lain dy per dt. Ingat ya, persamaannya masing-masing melibatkan t. Nah, dx per dt nya dicari dulu. Dx per dt nya adalah yang mana u, yang mana v. Ini u, ini v. Ini min 3. Min 3 ini adalah u aksen dikali v. Sementara ini adalah u dikali v aksen, dan ini adalah v kuadrat. Dapatnya adalah ini. Sementara sementara bagian y-nya dy per dt ya. Gunakan juga aturan hasil bagi. U-nya berapa? U-nya adalah, ingat ya, dari ini dulu. Kita lihat kembali lagi, kita catat kembali. Ini adalah u, ini adalah v ya. 2 itu tidak lain adalah u aksen, 1 tambah t adalah v, dikurang ini adalah u, 1 tambah ini adalah v aksen, dan ini adalah u. Ini adalah v kuadrat. Setelah dijabarkan dapatlah nilai ini. Nah, sekarang sudah dapat dx per dt, dy per dt, substitusikanlah ke sini ya. Setelah disubstitusikan maka diperolehlah, pada bagian ini nggak usah ya. Nah, dari situ diperolehlah dy per dt nya berapa? Dy per dt nya adalah min 1 ini. Dx per dt nya berapa? Min 5 per 1 tambah t kuadrat. Berarti kalau saya mau kalikan ini, saya kali kemudian putar. Ini sama ini dicoret. Dapatnya adalah 1/5. Seperti itu ya untuk diferensiasi implisit dan parametrik. Apabila ada yang bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.